Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak beserta keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Pastinya anak-anak masih ingat bahwa menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran ada dua jenis. Ada yang disajikan ke dalam bentuk besar sudut dan ada yang disajikan berdasarkan persentasenya. Untuk kali ini kita akan menyajikan data dalam tabel berikut, data nilai siswa ke dalam bentuk diagram lingkaran. Kita akan sajikan dalam bentuk besar sudut dan berdasarkan persentase. Nah, disimak baik-baik cara mengerjakannya. Yang pertama, anak-anak menentukan jumlah seluruh data. Ini dia data yang kita miliki. Kita tentukan jumlah seluruh data atau jumlah seluruh siswa. Nah, sekarang kita jumlahkan banyak siswanya untuk mendapatkan jumlah seluruh siswa ya. 5 ditambah 8, 13. 13 ditambah 17, 30. 30 ditambah 4, 34. 34 ditambah 6 berarti 40. Nah, maka jumlah seluruh data ada 40. Setelah itu, tentukan besar sudut atau persentase dari setiap data. Ya, untuk menentukan besar sudut dari setiap data, maka anak-anak dapat menggunakan rumus ini. Banyak data atau banyak siswa dibagi dengan jumlah seluruh data yang telah kita cari tadi, yaitu 40, kita kalikan dengan 360. Ya, diingat untuk besar sudut kita kali 360. Karena satu lingkaran besar sudutnya 360 derajat. Jika anak-anak ingin menyajikan dalam bentuk persentase, maka gunakanlah rumus berikut. Banyak siswa dibagi jumlah seluruh data atau jumlah seluruh siswa dikali 100%. Ya. Nah, Ibu harapkan anak-anak dapat membedakan kedua rumus ini dan menggunakannya dengan tepat. Sekarang kita langsung mengerjakannya ya. Banyak datanya ya, atau jumlah seluruh data kita sudah ketahui tadi yaitu 40. Sekarang kita akan mencari besar sudut dari masing-masing data atau setiap data. Begitu juga dengan persentase. Nah, yang pertama kita cari besar sudut untuk nilai 100. Besar sudut untuk nilai 100 kita gunakan rumus yang tadi ya. Nah, banyak siswanya, yaitu ada 5 siswa yang memperoleh nilai 100. Kita tuliskan 5 per jumlah seluruh siswa 40. 5 per 40 kali karena besar sudut, maka gunakan 360 derajat. Nah, setelah itu kita lanjutkan 5 kali 360 bagi 40. Atau anak-anak dapat menyederhanakan ya. Baik sederhanakan pecahan atau ini disederhanakan, boleh. Nah, untuk kali ini Ibu akan menyederhanakan. Nah, Ibu kalikan dahulu kemudian sederhanakan. Nah, ada yang dapat disederhanakan 360 dan 40. Ya, Ibu bagi 10 biar lebih cepat. Bagi 10 berarti nolnya semuanya habis ya, kita coret satu nolnya. 5 dengan 4 tidak dapat lagi disederhanakan, maka 36 dengan 4. Nah, ada satu bilangan yang dapat membagi 36, juga dapat membagi 4, yaitu 4. 36 bagi 4 hasilnya 9, 4 bagi 4 hasilnya 1. Berarti 5 kali 9 per 1 sama dengan 5 kali 9, 45 per 1. Hasilnya 45 derajat.
Maka besar sudut untuk siswa yang mendapatkan nilai 100 adalah 45 derajat. Kita lanjut, besar sudut untuk nilai, persentase untuk nilai 100. Berapa persentase siswa yang memperoleh nilai 100? Nah, berarti 5 siswa dibagi 40, kita kali dengan 100%. Sama dengan Ibu bagi 10 atau langsung coret nolnya, sisa 5/4 kali 10. 5 dengan 4 tidak dapat disederhanakan, tetapi 10 dan 4 dapat ya. Kita bagi 2, 10 bagi 2 dapat 5. 4 bagi 2 dapat 2. Maka kita lanjutkan 5/2 kita kali dengan 5. 5 dengan 2, 5/2 sudah bentuk paling sederhana. Kita kalikan sekarang. 5 kali 5, 25 per penyebutnya 2. Nah, berapakah 25/2? Jika anak-anak sulit membagi secara langsung, boleh gunakan pembagian secara bersusun. Bagi 2, 2 bagi 2, 1. 1 kali 2, 2. Kita kurangi, 2 kurang 2, 0. Tidak usah Ibu tuliskan, masih ada satu angka di belakang Ibu turunkan. 5. 5 bagi 2, kira-kira 2 ya. 2 kali 2, 4. Nah, kita kurangi lagi, 5 kurang 4, 1. 1 bagi 2 tidak cukup, tuliskan koma, tambahin nolnya di sini. 10 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10. Nah, kurangi. 10 kurang 10, 0. Berarti kita sudah dapatkan hasilnya, yaitu 12,5. Ya, 12,5%. Nah, sekarang kita lanjut untuk data kedua, yaitu banyak siswa yang mendapatkan nilai 92. Kita hitung besar sudutnya. Sama dengan, ada berapa banyak siswanya? 8 ya. 8/40 kali 360 derajat. Sama dengan anak-anak boleh sederhanakan ini dahulu ya. Atau ini, nah Ibu biar lebih cepat Ibu coret nolnya. 36 dengan 4. Ini Ibu sederhanakan, 36 bagi 4, 9. 4 bagi 4, 1. Sisa 8/1 kali 9. Hasilnya sama dengan 8 kali 9, 72. 72/1. Nah, sama saja dengan 72, berarti jawabannya 72 derajat. Oke, kita lanjut menghitung persentasenya. Nah, sama dengan banyak siswanya 8/40 kali 100. Lalu diingat jika persentase dikali 100%. Nah, terserah anak-anak juga mau sederhanakan yang mana. Ibu sederhanakan ini, Ibu bagi 10, 100 bagi 10, sisa 10. 40 bagi 10, sisa 4. Nah, 8 dengan 4 kali 10. 8/4, lebih cepat ya. 8 bagi 4, 2 kali 10. Maka 2 kali 10, 20%. Kita dapatkan persentase untuk data kedua 20%. Sekarang kita lanjut pada data ketiga, yaitu untuk nilai 85. Banyak siswa yang memperoleh nilai 85, wow ternyata paling banyak, 17. Per 40 siswa dikali, karena besar sudut, kali 360 derajat. Sama dengan, nah Ibu masih akan membagi dengan 10, coret nolnya. Sehingga kita dapatkan 17/4 kali 36.
Nah, 17 dengan 4 tidak dapat disederhanakan lagi, maka Ibu akan sederhanakan 36 dengan 4. 36 bagi 4, 9. 4 bagi 4, 1. Kita dapatkan 17 per 1, ya 17. Kali 9. Nah, 17 kali 9 hasilnya 153 derajat. Oke, kita dapat 153 derajat. Nah, kita lanjut. Untuk persentase dari banyak siswa yang memperoleh nilai 85. 17 per 40 kali 100% sama dengan bagi 10, sisa 17 per 4 kali 10. Nah, ini tidak dapat disederhanakan lagi ya, tidak ada lagi bilangan yang dapat membagi 17 dan 4. Tetapi 10 dan 4 masih dapat dibagi dengan 2. Oke, kita bagi 2 ya. 10 bagi 2, 5. 4 bagi 2, 2. Maka kita tuliskan 17 per 2 kali 5. Nah, karena inilah bentuk paling sederhana, ya, maka kita kalikan saja 17 kali 5. Hasilnya berapa? Kemudian kita bagi 2. Ya, atau anak-anak bagi 2 dulu, 17 bagi 2 boleh juga ya. Nah, tetapi di sini Ibu akan mengali dulu. 17 kita akan kali dengan 5 ya. 5 kali 7, 35. Kita tulis 5, simpan 3. 5 kali 1, 5 tambah 3 ternyata 85 per 2. Nah, kita boleh bagi dengan cara bersusun. Ya. 8 dibagi 2, oke, 4. 4 kali 2, 8. Kita kurangi 8 kurang 8, 0. Masih ada satu angka, kita turunkan 5. 5 bagi 2, kira-kira 2. 2 kali 2, 4. Kurangi lagi, 5 kurang 4, 1. 1 bagi 2 tidak cukup, berarti dia koma. Di sini 10 ya, tambah 0. 10 bagi 2, pastinya 5. 5 kali 2, 10. Kurangi. 10 kurang 10, 0. Berarti kita sudah dapatkan hasilnya. 85 bagi 2, yaitu hasilnya sama dengan 42,5. Maka di sini 42,5%. Nah, kita ke data yang keempat. Besar sudut untuk siswa yang memperoleh nilai 80. Banyak siswanya 4. Berarti 4 per 40 dikali 360. Sama dengan, nah ini dapat kita sederhanakan ya. 4 per 40 menjadi 1 per 10 kali 360 derajat. Oke, kita coret nolnya. 1 per 1 ya 1. Di sini sisa 36, berarti 1 kali 36, jawabannya 36 derajat. Sekarang kita tentukan persentase untuk siswa yang memperoleh nilai 80. Maka kita tuliskan banyak siswa yang mendapat nilai 80, ada 4 anak dibagi 40 kali 100%. Sehingga Ibu akan sederhanakan ini. Kita bagi 4, 1 per 40 bagi 4, 10. Kali 100. Nah, nolnya kita coret ya, 1 nol. Maka 1 per 1, 1, sisa 1 kali 10. Maka hasilnya 10% ya. Persentase siswa untuk nilai 80 yaitu 10%. Nah, data yang terakhir yaitu nilai 70.
Besar sudut untuk siswa yang memperoleh nilai 70, kita lihat banyak siswanya 6. Dibagi jumlah seluruh siswa 40 kali 360 karena besar sudut, maka hasilnya sama dengan berapa? Kita coret nolnya, sisa 6/4 kali 36. Nah, boleh anak-anak menyederhanakan ini atau 36 dengan 4. Ibu akan menyederhanakan 36 dengan 4. Ibu bagi 4. 36 bagi 4, 9. 4 bagi 4, 1. 6 dikali 9. Hasilnya 54 per 1 atau sama saja dengan 54 derajat. Didapatkan 54 derajat. Sekarang kita akan hitung persentasenya. 6 siswa dibagi 40 dikali 100% sama dengan, coret lagi satu nolnya di atas, 1 di bawah, sisa 6/4 kali 10. Nah, tergantung mau menyederhanakan yang ini atau 10 dengan 4. Ibu sederhanakan pecahannya. 6 dengan 4 dapat dibagi 2 ya. 6 bagi 2 hasilnya 3 ya. 4 bagi 2 hasilnya 2. Sehingga kita peroleh 3/2 kali 10. Nah, 3 bagi 2 ya, sudah tidak dapat lagi ya. 10 bagi 2. Oke, kita dapatkan 10 bagi 2, 5. 2 bagi 2, 1. Sama dengan 3/1, 3 kali sini 5. 3 kali 5, maka hasilnya sama dengan 15%. Maka persentase untuk siswa yang mendapatkan nilai 70 yaitu 15%. Nah, kita sudah mendapatkan besar sudut maupun persentasenya. Sisa kita gambarkan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Akan tetapi sebelum itu anak-anak hitung dahulu. Besar sudut ya, anak-anak jumlahkan ini, hasilnya harus mencapai 360. Jika sudah mendapatkan hasil 360, oke, berarti anak-anak sudah tepat, jawabannya sudah benar. Untuk persentase juga seperti itu, jumlahkanlah. Jika hasilnya sudah mencapai 100%, maka jawaban anak-anak juga sudah tepat ya. Nah, di sini kita akan jumlahkan ya. 45 tambah 72 tambah 153 tambah 36 tambah 54, apakah hasilnya mencapai 360? Kita jumlahkan satuan dahulu, kemudian puluhan, kemudian ratusan. 5 ditambah 2, 7. 7 tambah 3, 10. Satunya ibu coret, kemudian 0 ya, 10. 0 ditambah 6, 6. 6 ditambah 4, 10. Saat ibu pakai mencoret, nolnya ibu tuliskan di sini. Nah, ada berapa yang kita coret satuannya? 1, 2. Ada 2, maka itu kita simpan di sini. 2 ditambah 4, 6. 6 ditambah 7, 13 ya. Maka ibu gunakan mencoret satunya, 3-nya ibu tulis di sini. 3 ditambah 5, 8. 8 ditambah 3, 11 ya. Satunya ibu pakai lagi mencoret, 1 di sini ibu tuliskan. 1 ditambah 5, 6. Oke, kita tulis hasil terakhirnya 6. Nah, hitung berapa puluhan yang kita coret? 1, 2. Kita tambahkan pada ratusan. 2 ditambah 1, 3. Maka jawabannya 360 derajat. Berarti hasil pekerjaan kita dari tadi sudah tepat ya. Kita coba persen ya. Ini juga kita jumlahkan. Oke. Nah, ada desimal di sini. Nah, ada desimalnya, berarti kita tambahkan dahulu desimalnya. Ya. 12,5 tambah 20 tambah 42,5 tambah 10 tambah 15. Nah, 5 ditambah 5 hasilnya 0 ya untuk desimalnya. Kemudian satunya kita letakkan di sini 10.
jadi satuan ya. Kita tambahkan satuannya sekarang. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 0, tetap 3. Tambah 2, 5. 5 tambah 0 lagi, tetap 5. Tambah 5 lagi, 10. 1 Ibu pakai mencoret, 0-nya Ibu tulis di sini. Hitung berapa satuan yang kita coret, ternyata hanya 1. Kita tambahkan pada puluhan. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 8. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 1, 10. Maka dapat 100%. Nah, hasil pekerjaan kita sudah tepat, maka langkah berikutnya yaitu buatlah lingkaran, lalu lingkaran itu kita bagi menjadi beberapa bagian sesuai data yang akan kita sajikan ya. Maka pertama-tama kita buat lingkarannya. Nah, dalam membuat lingkaran, anak-anak boleh menggunakan jangka ya. Setelah itu kita akan bagi menjadi beberapa bagian ya, berdasarkan data yang kita miliki. Nah, lihat data yang kita miliki ada untuk nilai 100, 92, 85, 80, 70. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Nantinya lingkaran ini akan terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, Ibu akan menarik garis dari titik pusat lingkaran. Ya. Tahu anak-anak kan kenal ini dengan jari-jari. Setelah itu, anak-anak gunakan busur agar besar sudutnya tepat. Ya. Gunakan busur, misalnya seperti ini. Nah, yang pertama Ibu akan mencari besar sudut untuk nilai 100, yaitu 45 derajat. Nah, himpitkan busur anak-anak dengan garis yang sudah kita tarik tadi. Ya. Harus bertepatan ya dengan titik di sini. Kemudian garisnya juga berhimpitan dengan titik 0. Kemudian kita lihat 45 mana? 0, 40. Maka 45 ini dia di pertengahan sini. Nah, setelah itu tarik garis berikan titik ya pada 45. Oke, inilah titiknya ya, 45 derajat. Nah, jika selesai, tarik garis dari titik pusat lingkaran menuju ke titik bantu yang kita sudah buat tadi. Nah, maka inilah ya curing untuk nilai 100 ya, nilai 100 dengan besar sudutnya 45 derajat. Nah, untuk data berikutnya nilai 92 sampai 70, anak-anak silahkan gunakan cara seperti tadi, rempetkan busurnya. Sekarang kita mau mencari 92 ya, untuk nilai 92. Berarti dempatkan busurnya titik pusatnya di sini ya, dengan bertepatan berhimpitan dengan busur. Kemudian nolnya di sini berhimpitan juga ya. Jadi hitung berapa, lihat besar sudutnya 72. Ya, maka di sini ya ditarik garis lagi. Anak-anak mendapatkan nilai 92 ya. Begitu seterusnya, nilai 85 ada 153 derajat. Ya. Kemudian nilai 80 ada 36 derajat. Dan nilai 70 ada 54 derajat. Sehingga anak-anak akan mendapatkan diagram lingkaran seperti ini yang sudah terbagi berdasarkan besar sudut. Nah, inilah diagram lingkaran yang anak-anak sajikan ke dalam bentuk atau berdasarkan besar sudutnya. Nah, bagaimana dengan persentase? Untuk persentase sama dengan ini cara membuatnya, hanya saja di sini bukan lagi 45 derajat yang dituliskan, tetapi persennya, yaitu 12,5%. Ya, seperti ini ya. 12,5%, 20%, 45, 42,5%, 10%, 15,5%. Keterangannya Ibu tuliskan di sini ya. Untuk nilai 100, 12,5%, nilai 92, 20%, nilai 85, 42,5%, dan seterusnya.
Nah, jika sudah selesai seperti ini, berarti anak-anak berhasil menyajikan data ke dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Tetap giat dalam belajar, jaga kesehatannya. Selamat pagi, sampai berjumpa lewat video pembelajaran berikutnya.